Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya, kita akan lanjutkan kembali dari program pembelajaran diniyah, pembekalan dengan tema Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini mungkin kaidah yang terakhir ya. Man yaqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-katib wal qaidatur rabi'ah anna musyrik zamanina aghlaza syirkan min al-awwalin lianna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi shiddah wa musyriku zamanina syarakahum daim syirkuhum daim fi ar-rakha wa shiddah. والدليل قوله تعالى موجود عندكم تحت قول المؤلف. والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم. Kemudian kata penulis Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Al-Qaidatur Ar-Rabi'ah, ini kaidah yang keempat, wahiyal akhirah, yang terakhir. Kata beliau, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrikin di zaman kita, ini di zaman penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang beliau mengamati bahwa orang-orang musyrikin di masa beliau aghladu syirkan minal awwalin, kesyirikannya itu lebih kental, lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan kesyirikan di masa dahulu. Kenapa? Lianna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi shiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha'i wa shiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Jadi kaidah yang keempat, beliau ingin menegaskan dari kesimpulan kaidah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, bahwa kesyirikan di masa kita, itu di masa penulis rahimahullah ta'ala, itu lebih dahsyat kesyirikannya, lebih kental dibandingkan kesyirikan di masa dahulu. Apa alasannya? Ini diantaranya karena di masa dahulu kesyirikan mereka itu hanya pada kondisi firraha, dalam keadaan tenang saja, dalam keadaan senang, bahagia. Wa yukhlisuna fi shiddah. Tapi di saat mereka dalam kondisi yang genting, darurat, perlu pertolongan, mengharapkan keselamatan, di saat itu mereka bisa ikhlas. Apa dalilnya? Ini perbedaannya ya. Kemudian ya, masih pada ucapan penulis, kesyirikan di masa beliau, di masa juga kita di saat ini, syirkuhum daimun. Kesyirikan mereka itu daim, tidak mengenal kondisi, sama saja dalam keadaan senang, bahagia, susah, terjepit, kondisi genting, tetap. Bahkan lebih hebat lagi kesyirikannya di saat apa? Dalam kondisi yang genting. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin." Ketika mereka, orang-orang musyrikin, berada di tengah lautan, dalam ayat yang lain disebutkan kegentingan, hampir ditenggelamkan, digulung oleh ombak yang besar. Di saat itu mukhlisina lahuddin, mereka mampu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikin di masa dahulu. Fi syiddah, dalam keadaan genting, butuh pertolongan, mereka mampu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa, minta pertolongan, minta keselamatan.
falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Hanya saja ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, kembali lagi melakukan kesyirikan. Jadi nampak perbedaannya ya. Orang-orang musyrikin di masa dahulu, al-awwalun, kesyirikan mereka itu hanya dalam kondisi apa? Genting saja. Atau dalam kondisi apa? Senang saja, firraha. Tapi di saat kondisi genting, fi syiddah, seperti misalnya dalam ayat ini, diberikan contoh, ketika mereka mengarungi lautan, hampir ditenggelamkan, di saat itu mampu mereka berdoa, minta kepada Allah SWT, ikhlas. Mereka melupakan seluruh sembahan-sembahan mereka. Berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi, di saat genting, mereka tinggalkan. Kenapa? Karena mereka meyakini tauhid apa? Ar-rububiyah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, yang mengatur alam semesta, yang mengangkat musibah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh orang-orang apa? Musyrikin. Oleh sebab itu ketika dalam kondisi genting mengharapkan pertolongan, mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jelas ya? Ini orang-orang musyrikin di masa dahulu. Karena mereka memang pada dasarnya mengikrar tauhid apa? Ar-rububiyah. Mereka tahu yang mengatur alam semesta Allah SWT. Yang menciptakan langit dan bumi, mereka tahu. Yang bisa memberikan keselamatan, pertolongan kepada mereka di saat kondisi genting, hanya Allah SWT. Oleh sebab itu mereka ikhlaskan doa mereka kepada Allah SWT dalam kondisi apa? Fi syiddah, genting. Tapi ketika sudah diselamatkan, sampai ke daratan, selamat dari musibah bencana itu, apa yang terjadi? Idahum yusyrikun, kembali lagi melakukan kesyirikan. Ini orang-orang musyrikin di masa dahulu. Dibandingkan dengan kaum musyrikin di masa ini, itu lebih dahsyat lagi. La yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang masa kepada kalian kecuali masa setelahnya itu lebih apa? Lebih buruk, lebih jelek. Maksudnya apa? Manusia di masa tersebut. Jadi semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari tauhid, akhirnya semakin dahsyat kesyirikan yang terjadi. Apalagi di masa kita. Jelas ya? Di masa penulis saja, kesyirikan manusia di saat itu, syirkuhum daim. Kesyirikan mereka itu totalitas. Dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan senang, bahagia. Dalam keadaan apa? Genting, tetap. Konsisten dalam kesyirikan mereka. Itu di masa penulis rahimahullah ta'ala. Ya, coba kita lihat, kita bandingkan di masa kita. Juga seperti itu. Jelas ya? Dalam kondisi tenang, bahagia. Datang ke mana? Ke tempat yang dikeramatkan. Ke kuburan. Minta keselamatan di situ. Oh, dapat ketenangan, kebahagiaan ini karena apa? Karena memberikan ini, bawa sesajen dan seterusnya. Ketika dapat musibah, bencana, oh semakin dahsyat lagi keterikatannya kepada tempat-tempat yang dikeramatkan itu. Karena sebagian dari kaum muslimin yang melakukan kesyirikan itu, sebagian mereka meyakini bahwa tempat-tempat yang dikeramatkan itulah yang memberikan keselamatan, penjagaan dan perlindungan kepada mereka. Dan ini nampak sekali ketika terjadi bencana, ada yang menyembelih hewan, kerbau, sapi, ada yang melepas sesajen di pinggir pantai, di pinggir sungai. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari musibah susulan yang akan datang berikutnya lagi. Supaya selamat. Tapi orang-orang musyrikin di masa dahulu, pada kaidah yang sudah berlalu, disebutkan apa? Bahwasanya mereka mengikrar tauhid ar-rububiyah. Allah SWT yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menurunkan musibah, yang mengangkat musibah itu. Yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu. Oleh sebab itu, orang-orang musyrikin di masa yang kita berada di saat ini, itu semakin jauh lagi. Semakin dahsyat penyimpangannya dibandingkan apa? Kaum musyrikin di masa dahulu. Ini diantaranya ini. Kesyirikan mereka apa? Konsisten. Dalam kondisi senang, bahagia, dalam kondisi genting, lebih dahsyat lagi kesyirikannya. Orang-orang musyrikin di masa dahulu hanya pada kondisi apa? Firraha, bahagia saja. Tapi dalam kondisi yang genting, mereka tahu minta pertolongan, harapan, keselamatan, mintanya kepada siapa? Allah SWT. Nah, ini satu perbedaannya. Kemudian yang kedua, orang-orang musyrikin di masa dahulu,
mereka mengikrar tauhid apa? Ar-rububiyah. Mereka paham. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka sungguh pasti akan menjawab siapa? Allah SWT. Tapi orang-orang musyrikin di masa ini, mereka apa? Tidak paham tentang tauhid ar-rububiyah. Oleh sebab itu datang ke tempat yang dikeramatkan dengan keyakinan apa? Bahwa tempat yang dikeramatkan itulah yang memberikan apa? Kesembuhan, yang memberikan pertolongan, yang mengangkat musibah. Kemudian di antara perbedaannya juga yang ketiga, bahwa orang-orang musyrikin di masa dahulu mereka memahami kalimat apa? Tauhid, la ilaha illallah. Mereka tahu tafsirnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung, kalian akan selamat. Apa ucapan mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini akan menjadikan sembahan-sembahan kami yang banyak ini cuma satu saja? Ini sesuatu yang sangat menakjubkan, hal yang mengherankan. Ini ucapannya siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Kenapa mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka memahami makna konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Kapan mereka ucapkan la ilaha illallah? Harusannya apa? Semua sembahan-sembahan mereka itu harus mereka tinggalkan. Kemudian mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya mereka tidak mau ucapkan, karena mereka paham ucapan la ilaha illallah mengharuskan apa? Mereka meninggalkan semua sembahan-sembahan mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah dia ini penyair yang gila ini? Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW, syairun majnun. Apakah ketika dia memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan la ilaha illallah, kami akan tinggalkan sembahan-sembahan kami yang banyak ini? Ini orang-orang musyrikin di masa dahulu. Mereka memahami apa? Tafsir kalimat la ilaha illallah. Itu konsekuensinya seperti itu. Tapi orang-orang di masa ini, ya coba perhatikan. Ditanya saja, apa arti dari la ilaha illallah? Apa jawabannya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini juga yang biasa kita dengar. Kita dulu waktu masih sekolah, ini juga yang diajarkan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini benar atau tidak? Nah, kalau kita ucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, seakan-akan kita mengikrar apa? Kita menetapkan juga semua Tuhan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya kita mengakui semua Tuhan yang diibadahi oleh agama manapun sebagai apa? Sebagai Allah juga. Paham maksud ini? Jelas ya? Oleh karena itu, penafsiran la ilaha illallah ada dua rukunnya. Yang pertama apa? Penafian. Kemudian yang kedua al-itsbat. Penafian itu la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian al-itsbat illallah, ditetapkan yang diibadahi cuma Allah SWT. Apa dasar dari penafsiran kalimat la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, jawabannya ayat. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Karena sesungguhnya Allah SWT yang berhak untuk diibadahi. Selain dari Allah SWT, dari sembahan-sembahan itu semuanya apa? Batil. Jelas ya? La ma'budu bihaqqin illallah. Itu penafsiran dari la ilaha illallah. Jadi ini diantara perbedaannya. Orang-orang musyrikin di masa dahulu, mereka memahami konsekuensi, keharusan dari ucapan mereka la ilaha illallah. Mereka harus tinggalkan semua sembahan-sembahan mereka. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Akhirnya mereka tidak mengucapkan. Ya sama ya ketika Abu Thalib di saat akan meninggal, kemudian apa? Rasulullah SAW membisikkan, "Qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka 'indallah." Qul ya ammi, ucapkanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Tapi ada Abu Jahal di situ dengan Abu Sufyan. Di saat itu Abu Sufyan masih kafir. Dan setelah itu beliau apa? Masuk Islam. Apa mereka katakan? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Nah, disebutkan dari agama nenek moyang mereka. Karena ketika dia ucapkan la ilaha illallah, keharusannya harus dia tinggalkan semuanya itu.
agama nenek moyangnya, ilah-ilah yang disembah di saat itu semuanya harus apa? Harus ditinggalkan. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini diantara dari perbedaan orang-orang musyrikin di masa dahulu dengan orang-orang musyrikin di masa penulis dan juga di masa kita. Apa yang disebutkan oleh beliau bahasanya anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin lianna al-awwalina yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah wa syirku wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fi ar-rakha wa syiddah wa dalilu qauluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Iqra syarih. Nah, wa qala syarihu Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan hafizallahu ta'ala al-qaidatul rabi'atu wa hiya al-akhiratu anna al-musyrik zamanina a'zamu syirkan min al-awwalin alladhi bu'idhu ilayhim Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zabu fi dhalika wadihun anna Allah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idha ishtadda bihim al-amr fala yad'una ghayra Allah azza wa jalla 'alimahum annahu لعلمهم أنه لا ينقذ من من الشدائد إلا الله كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا سورة الإسراء في آية 67 وفي آية الأخرى وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين سورة لقمان 32 يغني مخلصين له الدعاء فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد لقمان في آية 32 وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون العنكبوت 65 فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار أما إذا وقعوا في شدة أشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى فإذا كان لا يخلصون من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله ولا في حالة الشدة بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك هذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل لأن دعاة الباطل والدلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية واقرأوا وإن شئتم طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء وأنهم ينقذون من البحار وأنه يمد يده إلى البر ويحمل المركب كله ويخرج إلى البر ولا تتندى أكمامه إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم فشركهم دائم في الرخاء والشدة فهم أغلظ من المشركين الأولين. يكفي. قال الشارح في الله تعالى القاعدة الرابعة وهي الأخيرة. Ini kaidah yang keempat dan yang terakhir. Ana musyriki zamanina a'dhamu syirkan minal awwalin. Bahasanya orang-orang musyrikin di masa kita ini lebih besar, lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin di masa dahulu yang Rasulullah SAW itu diutus kepada mereka. Wasababu fi dzalik wadih. Dan sebab atau alasan kenapa seperti itu adalah hal yang jelas. Anna Allah Jalla wa Ala akhbara anna al-musyrikin al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihim al-amru. Bahasanya Allah Jalla wa Ala mengkhabarkan bahwa orang-orang musyrikin di masa dahulu itu mampu mengikhlaskan dari ibadah mereka, doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala
pada kondisi di saat ishtadda bihi al-amru, maksudnya dalam kondisi yang genting yang mereka hadapi. Fala yad'una ghairallahi azza wa jalla, maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah azza wa jalla. Kenapa? Li'ilmihim, nah ini tadi, karena ilmu mereka, pengetahuan mereka, annahu la yunqidu minasyada'idi illa Allah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari berbagai kegentingan, berbagai bahaya kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ini tauhid apa? Ar-rububiyah. Ini yang diikrar oleh orang-orang musyrikin di masa dahulu. Jadi kalau bermasalah pada tauhid ar-rububiyah, ini pasti sangat bermasalah dalam tauhid al-uluhiyah. Selamat dalam tauhid ar-rububiyah, itu belum tentu dia selamat pada tauhid apa? Al-uluhiyah. Apalagi kalau sudah rusak pada tauhid rububiyahnya. Oleh sebab itu tauhid ar-rububiyah yalzam tauhid al-uluhiyah. Itu konsekuensinya. Itu kaidahnya seperti itu. Tauhid ar-rububiyah mengharuskan pengakuan terhadap tauhid al-uluhiyah. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura." Ini jelas. Ketika kalian ditimpa oleh bahaya di tengah laut, apa yang terjadi? Dhalla man tad'una illa iyyah. Langsung hilang siapa yang sebelumnya mereka ibadahi. Sirna langsung. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka betul-betul memahami yang bisa memberikan keselamatan dan pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi apa? Fi syiddah. Genting. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling, dan itulah manusia, mereka apa? Kufur. Ya, sudah ditolong, sudah dinampakkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap saat sudah selamat harusnya apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kembali lagi melakukan kesyirikan. Wa kana al-insanu kafura. Dan manusia itu mereka apa? Kufur. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, wa idza ghasyahum maujun qadhulal da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka apa? Diselimuti dengan ombak yang akan menggulung mereka, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Yang hitam, badai yang luar biasa. Di saat itu apa? Da'u Allah mukhlishina lahuddin. Langsung mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ikhlas langsung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Langsung dilupa semuanya. Ya, ini manusia memang seperti ini kondisinya. Kalau dalam keadaan dia senang, bahagia, kadang dia tidak memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat ya, di saat kita sakit, langsung apa? Minta kesembuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita kekurangan, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini orang-orang musyrikin. Mereka punya perantara juga. Iya kan? Sudah berlalu kan pada kaidah yang sebelumnya. Mada'aunahum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka punya perantara. Tapi ketika dalam kondisi yang genting, mereka apa? Mereka tidak ingat lagi itu, perantaranya itu. Dilupakan semuanya. Tapi coba lihat orang-orang di masa ini dalam kondisi genting, memang mereka sudah diwasiatkan sama wali-walinya itu. Nanti kalau kamu dalam kondisi genting, di tengah laut hampir tenggelam, sebut saja namaku. Baca wirid ini, yang semuanya apa? Nama-nama dari wali-walinya. Kalau kamu di tengah jalan, dapat musibah, ada hal yang kamu khawatirkan, sebut saja nama waliku ini. Tapi orang-orang musyrikin apa? Tidak ada yang seperti itu. Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nampak perbedaannya dari orang-orang musyrikin di masa dahulu dengan orang-orang musyrikin di masa kita. Yakni mukhlishina lahu du'a. Mereka langsung mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, maka di antara mereka masih ada juga yang lurusnya. Kemudian wa fil ayatil ukhra falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ini sama ya. Fal awwaluna yusyrikuna fir raha. Orang-orang musyrikin di masa dahulu, mereka melakukan kesyirikan itu dalam kondisi senang dan bahagia. Tidak ada hambatan. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka apa? Melakukan kesyirikan. Beribadah kepada berhala-berhala mereka. Kepada Lata, Uzza, Manat yang sudah berlalu. Bebatuan, pepohonan, minta pada para nabi atau para malaikat, matahari dan bulan. Yad'una al-asnama wal ahjar.
Mereka berdoa meminta kepada sembahan-sembahan mereka, berhala-berhala mereka, bebatuan, wal asjar, pepohonan. Amma idza waqa'u fi shiddatin wa ashrafu 'ala al-halaki fa innahum la yad'una sunaman wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin wa innama yad'una Allah wahdah subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'id illa Allah jalla wa 'ala fa kaifa yud'a ghairuhu fi ar-rakha. Tapi di saat mereka dalam kondisi yang sangat genting, wa ashrafu 'ala al-halak, dan mereka mendekati kebinasaan, di saat itu fa innahum, maka mereka tidak meminta kepada berhala mereka, tidak minta kepada pohon yang mereka ibadahi, tidak minta kepada bebatuan. Jelas ya? Lata, Uzza, Manat, itu semuanya ditinggalkan. Padahal itu adalah berhala yang paling mereka agungkan. Dalam kondisi senang bahagia, itu yang mereka datangi, itu yang mereka ibadahi. Menyembeli, dzabah, bernadar, berdoa, sujud, itu yang mereka datangi. Sembahan-sembahan mereka itu. Tapi coba lihat ya, dalam kondisi yang genting, hampir mati, mereka tahu bahasanya sembahan-sembahan mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Menyelamatkan dirinya mereka sendiri tidak bisa. Apalagi menyelamatkan apa? Manusia. Itu yang mereka pahami. Oleh sebab itu kata beliau, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, wa inna ma yad'una Allah wahdah. Mereka beribadah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa idza kana la yukhallisu min asy-syada'iri ila Allah, maka ini kaidahnya, apabila tidak ada yang bisa menyelamatkan dari berbagai kegentingan dan bahaya kecuali hanya Allah Jalla wa Ala, fa kaifa yud'a ghairuhu fir raha. Maka bagaimana mungkin mereka itu minta doa kepada selain dari Allah SWT dalam kondisi apa? Bahagia. Harusnya kan kalau kita gunakan akal kita, tapi memang ya orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, kesesatan, itu kadang akalnya sudah tertutup. Seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi, lebih mengerikan lagi. Hilang betul akalnya. Harusnya mereka bisa pahami dalam kondisi yang genting, luar biasa, tidak ada yang memberikan keselamatan kecuali hanya Allah SWT. Ya harusnya itu bisa menjadi pelajaran. Dalam kondisi senang dan bahagia, harusnya beribadah kepada Allah SWT. Tapi justru ketika diselamatkan, kembali lagi melakukan apa? Kesyirikan. Ya sama juga dengan orang-orang musyrikin di masa ini, bahkan lebih dahsyat lagi. Dalam kondisi bahagia melakukan kesyirikan. Dalam kondisi genting semakin dahsyat kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, mintanya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Amma musyriku hadha zaman, yakni al-mutaakhirin alladhina hadatha fihim asy-syirku min hadhihi al-ummah al-muhammadiyah, fa inna syirkahum daimun fi ar-rakha wa shiddah. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddah. Adapun orang-orang musyrikin di masa kita ini, yaitu al-mutaakhirin, yang kesyirikan mereka itu, atau kesyirikan yang terjadi pada mereka dari umat al-Muhammadiyah, kesyirikan mereka itu daimun fir rakha wa syiddah. Ini sudah ya. La yukhlisuna lillahi, dan mereka tidak mampu mengikhlaskan doa ibadah mereka, wala fi halati syiddah, dalam kondisi apa? Dan juga dalam kondisi genting. Wal kullama ishtadda bihimul amru ishtadda syirkuhum. Bahkan ketika semakin genting kondisi mereka, maka semakin dahsyat pula kesyirikan mereka. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain. Dan mereka menyuruh kepada Al-Hasan dan Al-Husain, wa Abdul Qadir wa Rifai wa ghairi dzalik. Hada syai'un ma'ruf. Ini sesuatu yang ma'ruf. Ya, kalau kita di Indonesia, ada nama-nama yang lain, nama-nama kiainya, nama-nama walinya, itu yang dititipkan supaya disebut. Wa yudkaru anhum al-ajaibu fil bihar. Dan disebutkan dari mereka ini, dari keanehan-keanehan di lautan. Annahum idza shadda bihimul amru saru yahtifuna bi asma'il awliya. Ketika terjadi kegentingan di tengah mereka, mereka apa? Memanggil nama wali-wali mereka. Disebutkan nama-namanya, wassalihin, orang-orang soleh di antara mereka. Wa yastaghithuna bihim min dunillahi azza wa jalla. Dan mereka istighatsah kepada wali-wali mereka. Jelasnya tidak minta kepada Allah azza wa jalla. Lianna du'atal batili wad dhalali yakuluna lahum. Ini dia. Karena dai-dai mereka yang sesat itu, jelasnya dai-dai penyuruh kebatilan dan kesesatan itu, yakulun, mewasiatkan kepada mereka, nahnu nunkidukum minal bihar. Kami yang menyelamatkan kalian dari lautan. Jelasnya,
Fa idza asabakum syai'un, kalau misalnya sesuatu kegentingan itu menimpa kalian, apa yang diperintahkan? Ihtafu, kalian apa? Panggil saja nama-nama kami. Wa nahnu nunqidukum, kami akan selamatkan kalian. Kama yurwa hada an masyayikh Turki Sufiyah, ini sebagaimana yang diriwayatkan dari para masyayikh Turki Sufiyah, tariqah Sufiyah. Wa qra'u in syi'tum, kalau kita mau ya kita baca dari Tabaqatus Sya'rani, di sana luar biasa al-ajaib. Keanehan-keanehan dari para wali. Fa fiha ma taqasha'aru minhu al-juludu. Kalau kita baca di sana kita akan ketemukan hal-hal yang membuat apa? Al-julud, kulit ini apa? Gemetar, merinding. Mimma yusammihi, apa yang mereka namakan dengan karama al-auliya. Wa annahum yunqiduna minal bihar. Bahasanya mereka itu yang menyelamatkan dari orang-orang dari lautan ketika ada kegentingan di lautan. Wa annahu yamuddu yadahu ilal bahr. Perhatikan di sini katanya apa? Dia masukkan kedua telapak tangannya di mana? Di lautan. Wa yahmilu al-markab kullahu. Katanya tiba-tiba muncul tangan besar mengangkat perahunya. Jelas ya? Mengangkat perahunya, wa yukhrijuhu ilal bar. Kemudian diangkat sampai diselamatkan di daratan. Wala tatanadda akmamuhu, dan tidak basah katanya apanya? Dari ujung lengan pakaiannya. Ila ghairi dalik min turahatihim. Ya, selain dari hal tersebut, dari kedustaan, kebohongan-kebohongan mereka, wa khurafatihim. Fasyirkum daimun fir raha wa syiddah. Fa hum aghladu minal musyrikina al-awwalin. Ya, kalau cerita-cerita tentang wali-wali mereka, itu luar biasa ya. Antum mungkin sudah biasa juga dengar dari para habaib-habaib itu. Sembarang mereka cerita. Keluar rantai emas dari langit, terbang sampai langit ke-7. Ada yang Isra Mi'raj 70 kali dalam sehari. Jelas ya? Tapi itu dipercaya, itu diyakini. Jelas ya? Diyakini oleh mereka. Banyak hal-hal yang tidak masuk di akal. Wa aidan kama qala Syekh fi Kasyfus Syubhat, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dalam Kasyfus Syubhat, ini buku beliau pada tingkatan berikutnya, min wajhin akhar anna al-awwalina ya'buduna unasan salihin min al-malaikati wal anbiya wal awliya. Bahasanya dari sisi yang lain, orang-orang musyrikin di masa dahulu mereka beribadah kepada orang-orang yang soleh. Apa yang mereka ibadahi? Para malaikat, para nabi, para wali, matahari dan bulan yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Jelas ya? Amma haula, adapun manusia-manusia di masa kita ini, fayabuduna unasan min afjarin nas. Mereka kadang tidak menyadari kalau mereka sudah beribadah kepada manusia yang paling fajir. Jelasnya tidak sholat. Ada baru-baru, kayaknya tadi atau kemarin itu ada, saya lihat ada rekaman dari Habib. Dia ini katanya punya anak laki-laki, Habib juga, wali. Ini anaknya, dia komentari bapaknya. Bapaknya ini wali, kenapa kamu katanya tidak sholat? Akhirnya bapaknya ini suruh lihat anaknya itu yang wali, coba lihat ke atas. Jadi pandangan mereka itu sampai ke langit ke-7 ya. Suruh lihat ke atas. Ternyata di atas itu, dia sudah, ini wali tadi ini, dia bisa membela diri. Ya, kalau dalam pelajaran biologi, apa namanya? Amoeba. Jelas ya? Nah, dia bisa menjadi 10 bagian. 10 bagian. Kemudian dia suruh perhatikan. Coba lihat katanya itu, yang sholat berapa? Yang sholat katakan 9 kan? Cuma satu yang tidak sholat. Masalah katanya bagi kamu, luar biasa. Jadi dia menganggap dirinya, dia itu wali. Jelas ya? Kalau kita ini sholat cuma 1 kali saja. Hanya dirita saja yang sholat. Tapi kalau dia bisa membela diri menjadi apa? Menjadi 10. Cara berkembang biaknya seperti itu. Tapi itu dipercaya ya, bukan hal yang tidak dipercaya. Itu dari para habaib. Luar biasa. Kalau tidak sholat, ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Meninggalkan 1 sholat saja sebagian para ulama hukumnya apa? Kafir. Jelas ya? Wahum ya'tarifuna bidzalik. Dan mereka mengakui hal tersebut. Falladzina yusammunahum al-aqtab wal aghwath la yusallun. Ini tadi. Mereka disebut wali kutub. Jelas ya? Nah, ini tingkatannya lebih hebat lagi. Dia itu memang bukan dari golongan habaib, tapi dia disebut apa? Sayyidul
Aulia al-Habaib. Luar biasa lagi dia gelarnya. Jadi dia walinya wali. Jelas ya? Sayyidnya. Tapi dia bukan dari keturunan apa? Habaib. Tapi dia sayyidnya. Nah, ini lebih hebat lagi. Bahkan ada, jadi di antara habaib itu ada memang yang karomahnya dia memegang nama-nama yang akan menjadi wali. Jadi saudara namanya. Jadi kalau misalnya datang satu kiainya, dia mau cek dirinya ini wali atau tidak, tinggal tanya sama wali ini, karena dia karomahnya bisa mendeteksi kamu ini nanti jadi wali atau tidak. Ya, siapa tahu mau tes-tes ke sana. Atau jadi wali murid ya bisa. Jadi ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang sudah hakikat syariat, ini namanya tariqah. Mereka tidak sholat, mereka tidak berpuasa. Wala yatatarrahuna anis zina wal liwat wal fahisha. Mereka tidak peduli dengan zina, liwat, kekejian. Kenapa? Li'annahum yaz'umun, li'annahum biza'mihim, karena dengan sangkaan mereka laisa alaihim takalif. Ini sudah diangkat. Sudah tidak apa? Mukallaf lagi. Kewajiban-kewajiban itu hanya orang-orang yang masih dalam derajat apa? Syariat saja. Yang puasa, yang sholat. Tapi kita ini sudah hakikat. Jadi kalau dia tahu hakikatnya sholat dan puasa, dia tidak perlu lagi. Dia berpuasa, tidak perlu lagi dia apa? Dia sholat. Karena dia sudah tahu hakikatnya apa. Ini jalan pintas menuju neraka. Bukan menuju surga. Kemudian, فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ وَلَا حَلَالٌ. Tidak lagi yang haram, yang halal. Semuanya sama. Bebas mereka lakukan. Innama hadha lil awami faqat. Kalau berkaitan dengan syariat, puasa, sholat, rukun Islam itu hanya untuk orang-orang umum saja. Jelas ya? Kalau wali itu sudah bebas. Hal yang haram bisa mereka lakukan, bahkan bisa dapat keutamaan di situ. Jelas ya? Innama hadha lil awami faqat wa hum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Mereka tahu itu, bahwa sayyid-sayyid mereka ini, wali-wali mereka ini, mereka tidak sholat, mereka tidak puasa. Wa annahum la yatawarra'una an fahishatin. Mereka tidak wara', tidak berlepas dari kekejian. Wa ma hadha ya'budunahum. Bersamaan dengan itu mereka ibadahi. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas. Bahkan apa? Mereka beribadah kepada manusia-manusia yang paling fajir. Seperti misalnya siapa ini? Al-Hallaj. Al-Hallaj ini Hasan bin Mansur Al-Hallaj. Jelas ya? Ini dari ahli tasawuf ekstrim yang mencetuskan pemahaman tentang al-hululiyah. Bahwasanya apa saja tempat di dunia ini semuanya ada Allah di situ. Ini mirip dengan Allah ada di mana-mana. Itu Al-Hallaj. Kemudian Ibnu Arabi, ya kalau tiada alif lamnya, ini yang sesat. Ibnu Arabi ini lebih parah juga. Ini yang terkenal dengan apa? Pemahaman wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Jelas ya? Semuanya yang ada itu adalah Allah. Makanya di antara kalimat la ilaha illallah mereka tafsirkan apa? Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semuanya yang ada ini adalah Allah SWT. Kalau tadi al-hululiyah menyatu dengan Allah SWT. Itu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini memang apa namanya? Mengerikan ya. Pernah ada saya baca tentang Ibnu Arabi itu. Dia sebut tentang kenapa itu Adam, iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Dia kasih ta'liq di situ, dia kasih catatan. Iblis itu ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau sujud karena iblis itu tidak mau melakukan kesyirikan, tidak mau melakukan kekufuran. Dia mau sujud hanya kepada Allah saja. Jelas ya? Kemudian Ar-Rifai, ini juga tarekat ya, Sufi, yang terkenal juga di Indonesia juga ini terkenal. Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Kemudian Al-Badawi, ini Al-Badawi ini di Mesir. Tidak ada yang kenal Al-Badawi ini sebenarnya ya. Biografinya itu hanya disebutkan dia datang di masjid, kemudian dia kencing di ujung masjid. Kemudian setelah itu dia pergi. Ini Al-Badawi. Sayyid Ahmad Al-Badawi di Mesir. Al-Badawiyah, itu nama tarikatnya. Yang dia dianggap sebagai wali kutub terbesar dari wali-wali orang-orang sufi. Jadi
kalau bicara tentang sufi sebenarnya itu luas sekali ya. Ada yang mirip-mirip seperti ahli sunnah, seperti yang ada di Maghrib sana di Maroko. Ada yang mirip-mirip. Mereka juga baca tentang hadis-hadis. Cuma tariqah beribadahnya saja, gayanya seperti sufi. Tapi hal yang lain mirip. Yang jelas, ya, sufi ini tariqah yang sesat. Belum lagi kalau dia katakan apa? Al-Quran yang berada di tangan kita itu kurang. Hanya 30 juz. Masih ada 10 juz. Jelas ya? Ini banyak hal yang aneh-aneh. Waqad saqa الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan Syekh rahimahullah ta'ala beliau telah menyebutkan konteks dalil bahwasanya orang-orang musyrikin al-mutakhirin itu lebih besar, lebih kental kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrikin di masa dahulu. Karena orang-orang musyrikin di masa dahulu mereka mampu mengikhlaskan doa mereka di saat genting. Tapi orang-orang musyrikin di masa kita ini dalam keadaan bahagia, senang, dalam keadaan genting tetap melakukan apa? Kesyirikan. Bahkan lebih dahsyat lagi. Fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Ini akhir dari Al-Qaidul Arba. Jelas ya? Ya, kita cukupkan dulu ya. Ada ingin bertanya? Nanti kalau sudah selesai ini baru langsung baca saja kitab Tauhid. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bahwa itu bagian dari ramalan-ramalan, bintang-bintang, tasyir namanya. Ini sebenarnya nanti akan dipelajari di kitab Tauhid. Hanya saja sehubungan dengan yang bertanya. Yang pertama bahwa kalau ada teman kita yang mungkin bisa kita nasihati, ya kita nasihati bahwa itu dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar di dalam agama Islam, merusak dari akidah Islam, mempercayai dari bintang-bintang zodiak-zodiak itu. Kemudian yang kedua, dia doakan temannya supaya bisa kenal hidayah, diberikan kelapangan dada untuk belajar menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ya memang kalau di di media sosial itu harus seseorang itu dia batasi dirinya. Jangan terlalu dia terlalu sering main media sosial. Akhirnya banyak hal yang tidak bagus. Yang bertanya supaya dia berikan nasihat. Kalau dia sudah paham, ya alhamdulillah. Mungkin dia bisa dia kirimkan mungkin lewat WA, dia bagikan tentang haramnya untuk mempercayai dari zodiak-zodiak yang seperti itu. Itu bagian dari kesyirikan. Jelas ya? Dia cari saja bagaimana cara yang mudah untuk dia bisa menjelaskan kepada temannya tersebut. Kalau temannya tidak bisa menerima, mungkin masih berat, dia doakan kebaikan. Itu saja. Ada yang lain? Al-hidayah, yani yulaqqa baina ayatain. Ayatul Anna fi ayatil ukhra yani yuqassimu anna al-hidayah min Allah jalla wa ala. Wa amma fi ayatil ukhra anna يقول أن الهداية لابد من جهاد النفس. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Kemudian dalam ayat yang lain bahwa hidayah itu biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya tidak ada kontradiksi ayat ini ya. Memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia itu kalau dia ingin mendapatkan hidayah, ada usaha yang dia lakukan, ada upaya yang dia lakukan. Jelas ya? Di antaranya dia berdoa, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yang tadinya seseorang itu kalau dia begitu-begitu saja, tidak dia peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dia biarkan dirinya melakukan hal-hal yang jelek, dosa dan maksiat. Dia tidak ada keinginan untuk bertobat, merubah dirinya. Jelas ya? Maka dia akan dalam kondisi seperti itu. Oleh sebab itu, dia harus punya keinginan untuk dia merubah dirinya, menjemput dari hidayah tersebut. Dia upayakan
ada dari sebab-sebab yang dia tempuh supaya bisa didapatkan hidayah. Di antaranya dia berdoa, dia menuntut ilmu, dia tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian dia banyak-banyak bertobat. Itu semuanya yang apa? Yang akan memudahkan hidayah untuk dirinya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini dua hal ya. Yang tadinya mungkin dia berada dalam sebuah nikmat, tapi karena dirinya sendiri tidak bersyukur, dia tinggalkan hidayah itu, akhirnya dia berada dalam kesesatan. Itu satu. Kemudian yang kedua, boleh jadi dia yang tadinya dalam kesesatan, jelas ya, tidak disentuh oleh hidayah. Kemudian setelah itu, dia berupaya, dia berubah, akhirnya dia dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada dirinya. Dipahami ya? Ya, Fadal. Ada yang lain? Iya, silakan. Ya, yang pertama tadi tentang tafsir mimpi. Ya, tafsir mimpi dalam Islam sebenarnya ada, jelas ya. Bahkan ini dari ayat atau mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau apa bisa menafsirkan dari mimpi raja di saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ditulis oleh para ulama, antaranya ada kitabnya, tidak salah ingat, Sufyan Ats-Tsauri tentang tafsir mimpi. Kemudian yang ketiga, sehubungan dengan pertanyaan bahwasanya di kampungnya tadi ada orang yang dianggap bisa menafsirkan mimpi. Yang pertama, ya mimpi itu kata Rasulullah SAW itu ada tiga. Yang pertama, dia hanya sesuatu yang muncul saja karena mungkin kesehariannya dia bekerja, kemudian terlalu berat dia pikirkan, terbawa tidur. Ini biasa kita sebut dengan bunga-bunga tidur. Dan satu yang kedua dari syaitan, mimpi-mimpi yang yang tidak baik. Misalnya ada mimpi dibunuh dan seterusnya. Ini dari syaitan. Kalau dia mimpi seperti ini, dia terbangun misalnya, dia ta'awud, dia meludah 3 kali, kemudian setelah itu, bukan meludahnya, dia bersyarat seperti meludah, kemudian dia ganti posisi tidurnya semula. Kemudian yang ketiga ada mimpi yang dari Allah SWT. Jelas ya? Ini yang ditafsirkan. Kalau dia mimpi buruk, itu jangan dia ceritakan kepada orang lain. Jangan dia cerita. Cukup dia saja yang tahu. Jelas ya? Kalau mimpi buruk. Tapi kalau mimpi hal-hal yang bagus, misalnya seperti tadi, kaitannya dengan ada orang yang ingin menafsirkan, ada di kampung itu, dia mengaku dia bisa tafsir mimpi. Orang-orang yang bisa tafsir mimpi itu yang pertama, dia harus paham tentang akidah. Karena ketika dia tafsir tentang mimpi, itu penafsirannya itu tidak bertentangan dengan akidah, keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus memahami banyak sunnah dari Rasulullah SAW. Banyak pengetahuan yang mendalam tentang sunnah Nabi SAW. Supaya ketika dia menafsirkan, itu tidak keluar atau tidak bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, orang yang menafsirkan mimpi juga itu, dilihat orangnya ya. Kalau dia misalnya jarang beribadah atau malas beribadah, mungkin tidak sholat. Kalau dia laki-laki harusnya sholat di masjid, tidak dia perhatikan ibadahnya, kelihatannya bukan orang yang mengamalkan sunnah. Ini jangan kita minta tafsir mimpi di situ. Jelas ya? Jangan kita bertanya kepada orang-orang yang seperti itu. Asalnya bertanya apapun itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang punya ilmu ketika kalian tidak mengetahui. Itu asalnya seperti itu. Bertanya kepada ahlul ilmi. Itu yang pertama tadi ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Qattat itu maksudnya namam. 3 kali Rasulullah SAW ulangi, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga. Jelas ya? Namam itu berbeda dengan ghibah. Kalau ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut sesuatu tentang saudaramu dengan apa yang dia benci. Seperti dalam riwayat hadis. Itu namanya ghibah. Kalau namimah, itu dia menukil ucapan si A, dan yang satunya menukil ucapan si B, kemudian dipertentangkan. Dengan maksud memang untuk al-fasad, kerusakan, supaya terjadi pertikaian antara si A dan si B. Orang yang seperti ini diancam oleh Rasulullah SAW tidak akan masuk surga.
Ketika sesuatu itu diancam dengan tidak masuk surga atau diancam dengan neraka, itu indikasi bahasanya perbuatan itu adalah dosa besar. Jelas ya? Kurirnya syaitan. Seperti itu. Oleh karena itu, jangan dia menjadi kurirnya syaitan. Yaitu jangan dia membawa berita, dia bawa berita ke si A, si B begini. Datang lagi si B, si A seperti ini, dia ceritakan kamu. Ini adalah dosa besar. Jelas ya? Bahkan kalau terjadi pertikaian, ini dari kedustaan yang diperbolehkan, di antara hal yang diperbolehkan, dia datang kepada si A dan si B misalnya ini mereka berselisih. Datang kepada si A, dia beritahu bahwa si B ini mengatakan sesuatu yang baik tentang kamu, begini dan begini. Datang kepada si A, dia sampaikan dia seperti itu. Tapi bukan kedustaan yang disampaikan, apa namanya ya? Hampir kedustaan. Ya, seperti itu. Tauriyah. Nah, dia berbicara sesuatu yang supaya si A dan si B ini dengan maksud apa? Islah. Yuslihu bainan nas. Ini salah satu yang diperbolehkan. Tapi kalau dia mengadu domba, ini ancamannya dosa besar. Jangan main-main ya. Kalau adu domba, ini besar. Ya sekira itu ya. Mengingkari kemungkaran. Di dalam riwayat, Imam Muslim sebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa dzalika dha'ful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia merubah dengan lisannya, dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, dengan hatinya. Nah, itu yang paling lemah dari keimanan. Masih hal yang baik dalam mengingkari kemungkaran. Jelas ya? Mengingkari dengan tangan itu penguasa, pemerintah, atau siapa yang diwakilkan oleh pemerintah. Atau kalau dia sebagai kepala keluarga misalnya, dalam kekuasaan yang khusus di rumahnya, boleh dia rubah dengan tangan pada anak dan istrinya. Jelas ya? Tapi bukan berarti dia aniaya anak dan istrinya. Pukulannya itu dalam bentuk apa? Pendidikan saja. Kemudian kalau dia tidak mampu, dengan lisan dia sampaikan. Kalau masih tidak bisa lagi didengar misalnya, dengan lisan, jelas ya? Sudah diberitahu tapi tetap dia tidak mau, jelas ya? Paling tidak dengan hatinya, kalau dia lihat kemungkaran. Dengan hatinya maksudnya itu bukan berarti dia berada di tempat itu, tempat terjadinya kemungkaran. Dia ingkari, dia menghindar dari tempat tersebut. Jelas ya? Sambil dia doakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut supaya mereka bisa berubah seperti apa yang dia berada di atasnya dari kebaikan. Ini mungkin ya bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di siang hari ini. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhir pula dari pertemuan kita kali ini. Dan kita memohon kepada Allah, Allahumma ja'alna min ahli tauhid al-khalis alladzina akhlasu laka al-ibadah wa bari'u minasyirki saghiri wa kabiri zahiri wa batini. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ahyina ala tauhid wa tawaffana alaihi wa hsyurna fi zamrati ahli tauhid yawma nalqak. Allahumma ghfir lana wa lil katibi wa lisyari wa lisyaikhina wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.